Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Penguji yang kami hormati, marilah di dalam kesempatan yang baik ini kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan banyak sekali kenikmatan, terutama nikmat iman, Islam, dan kesehatan, sehingga kita dapat menjalankan tugas-tugas sehari-hari. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada seseorang yang tiada ada nabi lagi sesudahnya. Amma ba'du, pada kesempatan yang baik ini, izinkanlah kami memaparkan tentang hasil penelitian kami yang berjudul pengaruh senam hipertensi terhadap penurunan tekanan darah di Desa Penerusan Kulon, wilayah kerja Puskesmas Susukan 2, Kabupaten Banjarnegara. Adapun tahapan presentasi yang pertama adalah pendahuluan, tinjauan pustaka, metode penelitian, hasil penelitian, kesimpulan, dan saran. Latar belakang. Prevalensi hipertensi pada tahun 2019 di tingkat global adalah sebesar 20%. Namun hanya kurang dari 1/5 yang melakukan pengendalian atau kontrol terhadap tekanan darah yang ia miliki. Untuk Indonesia, prevalensi hipertensi pada tahun 2018 sebesar 34,1%. Di Jawa Tengah, dari seluruh penyakit tidak menular, prevalensi hipertensi sebesar 57,1%. Untuk Banjarnegara, prevalensi hipertensi sebesar 28,7%. Puskesmas Susukan 2 pada tahun 2020 sampai bulan Oktober terjadi peningkatan jumlah kunjungan hipertensi sebesar 124 pasien atau 21%. Tujuan umum: mengetahui pengaruh senam hipertensi terhadap penurunan tekanan darah bagi penderita hipertensi. Tujuan khusus: mengetahui karakteristik responden berdasarkan umur, jenis kelamin, tingkat pendidikan, mengetahui gambaran tekanan darah sebelum senam pada penderita hipertensi di Desa Penerusan Kulon, wilayah kerja Puskesmas Susukan 2, Kabupaten Banjarnegara, mengetahui gambaran tekanan darah sesudah senam pada penderita hipertensi di Desa Penerusan Kulon, wilayah kerja Puskesmas Susukan 2, Kabupaten Banjarnegara, mengetahui pengaruh senam hipertensi terhadap tekanan darah pada penderita hipertensi. Rumusan masalahnya adalah bagaimana pengaruh senam hipertensi terhadap penurunan tekanan darah bagi penderita hipertensi. Tinjauan pustaka. Hipertensi adalah sebagai peningkatan tekanan darah sistolik sedikitnya 140 mm/Hg atau tekanan diastolik sedikitnya 90 mm/Hg. Senam hipertensi adalah senam yang bertujuan untuk meningkatkan kesegaran jasmani dan memperbaiki pengaturan tekanan darah. Dari berbagai teori tinjauan pustaka yang ada, kami mengambil kerangka teori sebagai berikut, bahwa dengan meningkatnya umur maka akan terjadi kekakuan arteri, terjadi perubahan neurohormonal, terjadi disregulasi otonom, kemampuan ginjal mengeluarkan sodium juga menurun, dan rendahnya plasma renin dan resistensi insulin. Kesemuanya itu beresiko untuk terjadi hipertensi. Selain itu, intake sodium atau garam yang berlebih akan menarik cairan di luar sel, sehingga terjadi penumpukan cairan dalam tubuh, sehingga meningkatkan volume cairan, meningkatkan preload, dan otomatis meningkatkan surat jantung. Obesitas. Orang yang obesitas pada umumnya akan menderita hiperlipidemia atau kolesterol yang berlebihan di dalam darah. Kolesterol yang berlebihan di dalam darah akan menimbulkan
aterosklerosis, yaitu pembuluh darah yang menebal dan menyempit, sehingga jantung akan bekerja lebih kuat, sehingga bisa menimbulkan hipertensi. Dislipidemia atau kelebihan kolesterol dalam darah menimbulkan kerusakan endotel dan hilangnya aktivitas vasomotor. Ini juga menimbulkan hipertensi. Selain itu, stres akan merangsang hormon adrenalin sehingga akan terjadi peningkatan kontraktilitas dan peningkatan curah jantung. Stres akan memberikan efek overaktivitas saraf simpatis sehingga terjadi konstruksi fungsional dan peningkatan resistensi perifer. Ini juga menimbulkan hipertensi. Faktor risiko hipertensi adalah umur, jenis kelamin, kurang olahraga, obat antiinflamasi non-steroid, dislipidemia, kontrasepsi oral, obesitas atau kegemukan, merokok, alkohol, dan kafein. Jika semua faktor risiko itu berkumpul dalam satu orang atau dalam diri seseorang, maka orang tersebut beresiko besar bisa terjadi hipertensi. Mengapa senam hipertensi bisa menurunkan tekanan darah? Yang pertama adalah bisa merangsang susunan saraf pusat mengeluarkan hormon endorfin atau hormon kebahagiaan sehingga bisa mengurangi stres. Yang kedua adalah dengan senam bisa membakar lemak, otomatis menurunkan berat badan sehingga bisa mengurangi kegemukan. Yang ketiga, berkeringat sehingga keluar garam lewat kulit. Yang keempat, memperbaiki profil lemak darah sehingga menurunkan kolesterol total, menurunkan LDL atau low density lipoprotein atau lemak jahat, dan meningkatkan HDL atau high density lipoprotein atau lemak baik. Kerangka konsepnya adalah sebagai variabel bebas adalah senam hipertensi, sebagai variabel terikat adalah tekanan darah. Untuk umur, jenis kelamin, dan tingkat pendidikan, kami teliti tapi kami tidak mencari pengaruhnya, kami hanya ingin mengetahui karakteristik responden saja. Metode penelitian. Desainnya, penelitian kuantitatif dengan jenis penelitian pre-eksperimen. Rancangan penelitian adalah one group pre-test post-test design. Waktu penelitian yaitu bulan November tahun 2020 sampai dengan bulan Juli tahun 2021. Lokasi penelitian yaitu di Desa Penugasan Kulon, wilayah kerja Puskesmas Susukan 2. Populasi dan sampel. Populasi adalah semua penduduk lansia penderita hipertensi di Desa Penugasan Kulon, wilayah kerja Puskesmas Susukan 2, sejumlah 37 orang. Sampelnya adalah besar sampel dalam penelitian ini adalah sebesar 37 sampel. Teknik samplingnya menggunakan total sampling. Variabel penelitian. Variabel independen dalam penelitian ini adalah senam hipertensi. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah penderita tekanan darah penderita hipertensi. Hasil penelitian meliputi gambaran umum responden atau subjek penelitian, analisis univariat, analisis bivariat. Gambaran umum responden atau subjek penelitian. Sebagian besar usia subjek penelitian adalah termasuk dalam kategori masa lanjut usia atau elderly, yaitu usia 60-74 tahun, yaitu sebesar 73%. Sebagian besar jenis kelamin subjek penelitian adalah berjenis kelamin perempuan atau 81%. Sebagian besar tingkat pendidikan subjek penelitian adalah tingkat pendidikan dasar, yaitu sebesar 92%. Analisis univariat. Untuk sistolik, sebelum senam hipertensi, rata-ratanya adalah 174,32 mm Hg.
Namun setelah diberikan intervensi senam hipertensi, maka rata-ratanya adalah 148,38 mm Hg. Berarti ada penurunan secara rata-rata. Untuk standar deviasinya adalah sebelum senam hipertensi 22,674, sesudah senam hipertensi adalah 18,486. Sistolik terendah sebelum senam adalah 140 mm Hg, sesudah perlakuan senam hipertensi adalah 110 mm Hg. Sistolik tertinggi sebelum senam adalah 230 mm Hg dan sesudah senam adalah 180 mm Hg. Analisis univariat untuk diastolik sebelum senam hipertensi, diastolik rata-rata adalah 94,59 mm Hg. Sesudah senam hipertensi, rata-rata diastolnya adalah 83,78. Standar deviasinya sebelum senam hipertensi adalah 8,365, sesudah senam hipertensi 5,940. Sistolik terendah sebelum senam hipertensi adalah 90 mm Hg, sesudah senam hipertensi adalah 80 mm Hg. Sistolik tertinggi adalah sebelum senam 130 mm Hg, sistolik tertinggi sesudah senam adalah 100 mm Hg. Analisis bivariat. Analisis bivariat terhadap variabel sistolik sebelum senam untuk N adalah 37, artinya responden yang diteliti sejumlah 37 orang, sistolik minimalnya 140, sistolik maksimalnya 230, rata-ratanya 174, p-value-nya adalah 0,000. Artinya bermakna. Sistolik sesudah senam, jumlah yang diteliti adalah 37, minimal tekanan darahnya adalah 110, maksimal 180, rata-ratanya adalah 148,38. Untuk diastoliknya, sebelum senam dan sesudah senam, p-value-nya adalah 0,000. Berarti ada pengaruh yang bermakna. Senam hipertensi terhadap penurunan diastolik. Karakteristik responden. Sebagian besar usia subjek penelitian adalah termasuk dalam kategori masa lanjut usia atau elderly, yaitu usia 60-74 tahun sebesar 73%. Pada usia lanjut, terjadi perubahan struktural dan fungsional pada sistem pembuluh perifer yang bertanggung jawab pada perubahan tekanan darah. Perubahan tersebut meliputi aterosklerosis, hilangnya elastisitas jaringan ikat, dan penurunan darah dalam relaksasi otot polos pembuluh darah yang pada gilirannya menurunkan kemampuan distensi dan daya regang pembuluh darah. Konsekuensinya, aorta dan arteri besar berkurang kemampuannya dalam mengakomodasi volume yang dipompa oleh jantung atau volume sekuncep, mengakibatkan penurunan curah jantung dan peningkatan tahanan perifer. Faktor-faktor yang berperan terhadap hipertensi pada usia lanjut adalah meningkatnya kekakuan arteri, neurohormonal, disregulasi autonom, disfungsi endotel, dan proses menuanya ginjal. Berdasarkan jenis kelamin, sebagian besar jenis kelamin subjek penelitian adalah berjenis kelamin perempuan. Mengapa hipertensi lebih banyak pada wanita? Perempuan yang belum menopause dilindungi oleh hormon estrogen yang berperan dalam meningkatkan HDL atau high density lipoprotein. Estrogen dan progesteron dapat melindungi pembuluh darah dari reaksi oksidatif akibat polusi, makanan, dan sebagainya, serta mencegah pembuluh darah dari peradangan. Hormon estrogen juga mempengaruhi keseimbangan sistem renin-angiotensin di ginjal
yang berfungsi menjaga kestabilan tekanan darah. Stres bisa membuat wanita jadi lebih rentan hipertensi daripada pria. Stres adalah salah satu faktor yang telah diketahui berpengaruh terhadap hipertensi dan wanita lebih rentan terhadap stres. Berdasarkan tingkat pendidikan, sebagian besar tingkat pendidikan subjek penelitian adalah tingkat pendidikan dasar, yaitu sebesar 92%. Tingginya resiko terkena hipertensi pada pendidikan rendah disebabkan karena kurangnya pengetahuan tentang kesehatan pada orang yang berpendidikan rendah sehingga sulit atau lambat menerima informasi yang diberikan oleh petugas kesehatan sehingga berdampak pada perilaku atau pola hidup sehat. Tekanan darah sebelum pemberian senam hipertensi. Rata-rata tekanan darah sistolik sebelum penelitian senam hipertensi adalah 174,32 mm/Hg. Rata-rata tekanan darah diastolik subjek penelitian sebelum senam hipertensi adalah 94,59 mm/Hg. Sehingga disimpulkan bahwa sebelum senam hipertensi, subjek penelitian menderita hipertensi derajat sedang. Responden sebagian besar berkisar umur antara 60-74 tahun. Usia tersebut, arteri besar kehilangan kelenturannya dan menjadi kaku, karena itu darah pada setiap denyut jantung dipaksa untuk melalui pembuluh darah yang sempit daripada biasanya dan menyebabkan naiknya tekanan darah. Pengaruh senam hipertensi. Sebelum senam hipertensi, responden terbesar atau subjek penelitian yang terbesar adalah menderita hipertensi tingkat sedang. Namun setelah diberi perlakuan senam hipertensi, responden terbesar menderita hipertensi ringan atau 46%. Hasil penelitian ini diuji dengan Wilcoxon, diketahui bahwa p-value sistolik 0,000 dan diastolik 0,000 berarti kurang dari alfa atau 0,05, artinya H0 ditolak. Jadi, melakukan senam hipertensi berpengaruh terhadap penurunan tekanan darah di Desa Penalasan Kulon, wilayah Kertapusmas Susukan 2, Kabupaten Banjarnegara. Unsur-unsur dalam senam hipertensi meliputi unsur relaksasi, unsur musik, unsur refleksi, dan unsur aerobik. Unsur relaksasi menurunkan tekanan darah dengan menghambat sistem saraf otonom dan meningkatkan aktivitas parasimpatis yang dikarakteristikkan dengan menurunnya otot rangka, tonus otot jantung, dan mengganggu fungsi neuroendokrin. Unsur musik membentuk pola dan menciptakan medan energi resonansi dan gerakan di ruang sekitarnya. Energi akan diserap oleh tubuh manusia, dan energi-energi itu secara halus mengubah pernapasan, detak jantung, tekanan darah, ketegangan otot, temperatur kulit, dan ritme-ritme internal lainnya. Unsur refleksi menstimulasi titik-titik refleksi. Unsur refleksi akan memperlancar peredaran darah, nutrisi, dan oksigen. Unsur aerobik menurunkan tekanan darah dengan cara menurunkan berat badan, mengurangi asupan garam atau mengeluarkan garam lewat kulit, dan memperbaiki profil lemak darah. Mekanisme senam hipertensi menurunkan tekanan darah yaitu jantung bekerja lebih optimal sehingga meningkatkan kebutuhan sel, jaringan, dan organ tubuh, sehingga meningkatkan aliran vena, curah jantung, dan tekanan arteri, sehingga meningkatkan aktivitas pernapasan dan otot rangka yang menyebabkan aktivitas saraf simpatis menurun. Kecepatan denyut jantung menurun, volume sekunsuk menurun, vasodilatasi arteriol vena, sehingga terjadi penurunan curah jantung, penurunan resistensi total, sehingga terjadi penurunan tekanan darah. Keterbatasan penelitian. Peneliti sudah berusaha mengatasi bias penelitian antara lain dalam kriteria eksklusi. Responden adalah seorang yang sedang tidak minum obat antihipertensi. Namun, peneliti tidak mengetahui perilaku responden yang lain berkaitan dengan gaya hidup,
untuk menurunkan tekanan darah selama proses penelitian berlangsung, antara lain diet rendah garam, diet rendah lemak, tidak mengkonsumsi alkohol, tidak mengkonsumsi kafein. Implikasi terhadap pelayanan asuhan keperawatan. Dengan adanya berbagai penelitian yang menyatakan bahwa ada pengaruh senam hipertensi terhadap penurunan tekanan darah, maka seharusnya program senam hipertensi diadopsi dalam program reguler pelayanan asuhan keperawatan penderita hipertensi. Kegiatan posyandu lansia maupun posbindu hendaknya juga sebagai wahana untuk mensosialisasikan senam hipertensi. Adanya pandemi COVID bukan alasan untuk tidak melakukan kegiatan olahraga, asal kegiatan tersebut tetap memegang teguh protokol kesehatan. Pelayanan asuhan perawatan terhadap penderita hipertensi yang selama ini masih berkutat kepada diet rendah garam, diet rendah lemak, dan manajemen stres sudah saatnya menambahkan physical activity. Kesimpulannya dari penelitian yang kami lakukan adalah sebagian besar usia subjek penelitian adalah termasuk dalam kategori masa lanjut usia atau elderly, yaitu usia 60-74 tahun, yaitu 73%. Sebagian besar jenis kelamin subjek penelitian adalah berjenis kelamin perempuan, 81%. Sebagian besar tingkat pendidikan subjek penelitian adalah tingkat pendidikan dasar, yaitu 92%. Rata-rata tekanan darah sistolik subjek penelitian sebelum senam hipertensi adalah sebesar 174,32 mmHg. Rata-rata tekanan darah diastolik sebelum penelitian senam hipertensi adalah 94,59 mmHg. Rata-rata tekanan darah sistolik subjek penelitian sesudah senam hipertensi adalah 148,38 mmHg. Rata-rata tekanan darah diastolik sebelum penelitian sesudah senam hipertensi adalah 83,75 mmHg. Ada pengaruh senam hipertensi dengan penurunan tekanan darah di Desa Penulisan Kulon, wilayah kerja Puskesmas Susukan 2 tahun 2021. Saran yang kami berikan adalah bagi masyarakat diharapkan mengadopsi kegiatan senam hipertensi menjadi budaya baru dalam menjaga kesehatan. Masyarakat diharapkan membentuk kelompok atau paguyuban penderita hipertensi untuk mengkoordinir kegiatan senam dan kegiatan lain yang berkaitan dengan hipertensi seperti penyuluhan, cek tekanan darah rutin, dan sebagainya. Bagi institusi pendidikan, diharapkan menjadikan hasil penelitian ini sebagai referensi dalam proses pembelajaran dan menjadi lembaga pelopor dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan pengabdian masyarakat. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat meneruskan penelitian tentang hipertensi dengan desain yang berbeda atau dengan pengendalian bias yang lebih sempurna. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat meneruskan penelitian tentang pengobatan non-farmakologis lainnya dalam menurunkan hipertensi. Bagi UPTD Puskesmas Susukan 2, diharapkan mengadopsi senam hipertensi dalam kegiatan rutin pelayanan kesehatan, khususnya pelayanan prolanis, posyandu lansia, maupun posbindu. Diharapkan Puskesmas Susukan 2 lebih intensif lagi dalam memberikan informasi tentang hipertensi pada lansia, khususnya tentang faktor-faktor yang mempengaruhi tekanan darah, kepatuhan minum obat, dan berbagai pengobatan non-farmakologis hipertensi. Terima kasih. Demikian pemaparan dari kami tentang hasil penelitian pengaruh senam hipertensi di Desa Penulisan Kulon, wilayah kerja Puskesmas Susukan 2, Kabupaten Banjarnegara. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kekurangan, ada salah dan khilaf. Akhirul qouli, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.